Three, two, one. Shalom adik-adik, di sore hari ini kita kembali lagi untuk beribadah kepada Tuhan untuk kebaktian sekolah minggu. Gimana nih kabar adik-adik? Semua pasti sehat semua ya. Mungkin ada yang sakit karena cuaca sedang hujan terus, tapi biarlah kita selalu bersuka cita, selalu bersyukur pada Tuhan karena apapun keadaan kita sampai sekarang itu Tuhan yang beri. Dan hari ini, sore hari ini adik-adik bersama Kak Miracle, kita mau bersama-sama bersuka cita masih di suasana Natal. Biarlah kita bertambah sukacitanya untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Sebelum mulai ibadah, mari kita berdoa. Terlebih dahulu mari kita tutup mata kita, lipat tangan kita, tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Biarlah Engkau berkati setiap hati kami, setiap pikiran kami Tuhan. Biarlah kami layak untuk menghadap Engkau. Engkau berikan kami kefokusan, konsentrasi saat kami beribadah pada Engkau. Biarlah sukacita, kegairahan untuk beribadah kepada Engkau berikan pada setiap dalam hidup kami Bapa. Saat kami juga mendengarkan firman-Mu, biarlah kami dapat duduk diam mendengarkan, menjadi anak-Mu yang baik. Bukan hanya mendengarkan, tapi kami dapat melakukannya. Dan bukan hanya melakukannya, tapi kami bisa memberitakan Injil-Mu kepada teman-teman kami, kepada sesama kami, kepada saudara kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Engkau yang berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang bersuka cita katakan amin. Jika adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau bersuka cita, kita pujikan Kita Surga Bergema. Sejahtera turun dalam dunia, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah, serta bermakluman kabar baik bagi Kristus Sang Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita pujikan dari awal. Kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja dunia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah, serta bermakluman kabar baik bagi Kristus Sang Raja. Kita surga
baik kepada Tuhan, karena kelahiran Tuhan, kehadiran Tuhan bagi kita membuat kita sukacita. Mari kita pujikan, adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku adalah sukacita. tinggal dalam hati kita ya adik-adik. Biarlah kehadiran Tuhan membawa damai sejahtera di dalam hidup kita, membawa sukacita dalam hidup kita. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan arti kehadiran-Mu. Biarlah jalan yang diberikan oleh Tuhan selalu kita jalani, meskipun banyak rintangan, meskipun banyak yang harus dihadapi. Biarlah kita terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita pujikan jalan-Mu tak terselang. Jalan-Mu tak terselang oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah
sore hari ini pasti sukacita, pasti bergembira, pasti senang. Karena apa? Karena kita berada di hari Natal, hari yang penuh dengan sukacita, hari yang penuh dengan kegembiraan. Karena apa? Karena di saat inilah Tuhan lahir di tengah-tengah kita. Walau nggak tahu kapan tanggalnya, kapan lebih tepatnya Tuhan lahir, tapi kita mengikuti bagaimana bulan Desember adalah bulan yang penuh dengan sukacita. Nah, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan kita, tutup mata kita dan tundukkan kepala kita. Bapak yang baik, terima kasih buat semua kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami setiap anak-anak-Mu akan mendengarkan firman daripada Engkau. Berikan kami tanah hati yang baik, agar setiap firman disampaikan itu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya dalam kuasa tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir. Segala puji dan kemuliaan hanya bagi Engkau Raja, dan segala Raja kita yang sudah berdoa berkata amin. Nah, adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita buka dulu kitab Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-1 sampai yang ke-18. Tema kajian pada sore hari ini adalah arti kehadiran Yesus. Apa sih arti kehadiran Yesus dalam kehidupan kita? Kalau kalian tanya nih sama adik-adik, apa sih arti kehadiran Yesus di dalam kehidupan adik-adik? Ada yang bisa jawab? Kalau kehadiran itu, arti kehadiran Tuhan dalam kehidupan kalian adalah sesuatu hal yang begitu berharga. Dia Allah yang sempurna, Dia Bapa yang baik, Dia Allah yang mengerti kehidupan kita, kehidupan kalian, kehidupan adik-adik. Dia Tuhan yang selalu membuat kita terpesona akan semua perbuatannya, baik perbuatan besar, baik perbuatan kecil. Dia Allah yang selalu membuat kita terpesona. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu. Nah, kadang lupa liriknya. Nanti kita nyanyikan kalau kalian jadwal nyanyi atau enggak sama kakak-kakaknya yang lain. Nah, tema kajian hari ini adalah arti kehadiran Tuhan. Seberapa berartinya Yesus dalam kehidupan adik-adik? Seberapa berartinya Tuhan dalam kehidupan adik-adik? Dia yang sudah lahir, Dia yang rela mati, ya Dia rela menderita bagi setiap kita, Dia yang bangkit dari antara orang mati, Dia yang naik ke surga. Betapa Tuhan menunjukkan kasih yang begitu luar biasa. Betapa Dia menunjukkan cinta yang begitu dahsyat. Nah, jadi di dalam perikopnya ini berkata, firman yang telah menjadi manusia. Jadi nih adik-adik, pada awal mulanya nih di kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 26 itu menceritakan bagaimana manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi nih adik-adik, kita tuh diciptakan untuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Bagaimana kita diciptakan begitu istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan tuh nggak main-main loh dalam menciptakan kita, dalam menciptakan adik-adik, dalam menciptakan kalian. Tuhan benar-benar memiliki rancangan dan rencana yang indah bagi setiap kehidupan kita. Tapi adik-adik, pada waktu itu kisahnya berbeda. Kenapa kalian memberikan tema arti kehadiran Tuhan? Karena pada saat itu terjadi suatu peristiwa di mana manusia jatuh di dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia pertama yang diciptakan begitu luar biasa, begitu sempurna, diciptakan dengan begitu baiknya, tapi manusia pada saat itu jatuh ke dalam dosa dan menjadi rusak, menjadi hancur. Enggak lagi menjadi serupa dan segambar dengan Allah, tapi menjadi serupa dan segambar dengan manusia. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kita menjadi serupa dan segambar dengan manusia, tapi hendaklah kita menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Manusia ketika sudah jatuh dalam dosa tidak lagi mencerminkan akan yang namanya gambar dan rupa Allah yang mulia.
Ketika mereka berdosa, mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri. Mereka menjadi egois, mereka tidak bisa berpikir dengan sehat. Yang mereka pikirkan hanya kemauan mereka, keinginan mereka. Ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka yang memikirkan, aku mau menjadi seperti Allah, aku mau menandingi Allah, aku mau seperti Allah. Bagaimana menjadi kekal, bagaimana bisa mengetahui segala sesuatunya. Mereka tidak bisa berterima kasih atau mengucap syukur atas apa yang mereka terima pada saat itu. Mereka menjadi egois, mereka menjadi serakah, walaupun dibujuk-bujuk oleh si ular jahat, harusnya dia bisa memiliki yang namanya komitmen. Enggak, Allah melarang aku makan buah itu. Allah boleh berkata semuanya boleh dimakan, tapi jangan satu buah itu. Semua pada adik-adik, semua boleh dimakan, cuma satu aja yang dilarang, satu doang. Tapi pada dasarnya mereka adalah manusia yang ingin tahu, ingin menyamai Allah. Makanya mereka si Hawa ini mulai terpikat oleh tipu muslihat si jahat, si setan, si licik ini. Nah, udah jatuh ngajak lagi, dia ngajak si Adam untuk jatuh bersama-sama. Nah, jadi adik-adik, kita menyebutkan bahwa Allah itu adalah firman. Yohanes 1 ayat yang ke-1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia Allah hadir di tengah-tengah kita, memberikan makna yang begitu dalam kehidupan kita. Coba deh kalau Tuhan jahat nih, sama kayak orang-orang yang zaman sekarang. Nih manusia nih jatuh dalam dosa, udahlah musnahin aja lah. Gak ada namanya karya keselamatan, gak ada namanya karya penebusan. Tuhan gak usah repot-repot datang ke dunia ini. Ngapain Tuhan repot-repot menderita, datang ke dunia ini, meninggalkan tahta yang begitu mulia. Dia raja segala raja, turun sebagai manusia yang hina. Bahkan lahirnya pun bukan di tempat yang mewah, bukan di tempat yang istimewa. Dia lahir di kandang domba, cuma berdasarkan dengan palungan. Siapa di sini adik-adik yang lahirnya di kandang domba? Gak ada kan? Gak ada. Di zaman Kadir pun Kadir lahir di rumah sakit. Siapa yang di sini lahir di kandang domba? Ayo ngomong. Ayo jawab di kolom komentar. Gak ada kan? Semuanya lahir di rumah sakit. Bagaimana Tuhan memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Tuhan memberikan contoh nih adik-adik. Tuhan menunjukkan bagaimana Dia mengasihi bukan dengan suatu perkataan, tapi dengan perbuatan. Walaupun kita seringkali sebagai anak-anaknya mengasihi dengan perkataan, aku mengasihi engkau, aku yakin mengasihi engkau, aku mencintai engkau. Nah, kadang manusia itu cuma di bibir doang, tapi kalau disuruh praktek, suruh menunjukkannya dengan perbuatan, nol besar. Tapi Tuhan ketika mengatakan aku mengasihi engkau anakku, Dia tunjukkan kasihnya dengan sebuah perbuatan. Dia tinggalkan tahtanya, Dia tanggalkan semua kemewahan Dia miliki. Tuhan datang ke dunia ini sebagai manusia 100%. Dia tahu namanya kesakitan, Tuhan tahu yang namanya kelaparan, Tuhan tahu yang namanya kesusahan, Tuhan tahu yang namanya apa yang kita rasain. Tuhan juga ngerasain bagaimana Tuhan merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan berpuasa, bagaimana Tuhan ketakutan. Kapan Tuhan ketakutan? Yaitu ketika Dia ingin disalibkan, sampai keringatnya berubah menjadi darah. Titik ketakutan terujung manusia, dan ketika sudah takut tuh keringatnya bukan lagi yang warna putih seperti air, tapi berubah menjadi peluh-peluhnya itu berubah menjadi darah. Tuhan merasakan bagaimana ketakutan, kekhawatiran. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan berkata, jadilah kehendakmu dan bukan kehendakku. Jadilah kehendak Bapa, bukan kehendakku. Jikalau Tuhan berkata, jikalau cawan ini boleh berlalu, boleh. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Tuhan akan melakukan itu semua dengan penuh sukacita. Seberapa dari kita semua, baik dari kalian, baik untuk kakak-kakak yang lain, atau dari adik-adik yang berkata, Tuhan, terjadilah kehendakmu dan bukan kehendakku. Berapa dari kita yang mau belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan?
Berapa banyak dari kita yang mau introspeksi dan berkata, Tuhan, apa yang Kau mau lakukanlah dalam hidupku. Berapa dari kita yang mengucap syukur atas semua yang Tuhan berikan? Sudahkah kita mengucap syukur untuk hari ini? Tuhan, terima kasih, aku masih memiliki nafas yang baik, aku masih memiliki hari-hari yang baik, kedua orang tua yang sehat. Terima kasih buat itu semua. Sudahkah kita mengucap syukur di hadapan Tuhan? Sudahkah? Nah, kalau belum, mari bersama-sama kita mengucap syukur buat semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ingat adik-adik, semakin kita dewasa, semakin kita mengerti apa arti kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Dia bukan cuma sekedar datang terus tiba-tiba pergi, enggak. Dia memberikan sesuatu hal yang luar biasa. Dia mengajarkan apa itu namanya bayar harga. Tuhan mengajarkan apa itu namanya pengorbanan. Tuhan mengajarkan banyak sekali hal. Apa yang tidak bisa dilakukan manusia, Tuhan telah lakukan. Bagaimana Tuhan belajar mengampuni, bagaimana Tuhan tidak menyimpan dendam kepada yang menjual dia. Tuhan sakit hati enggak? Harusnya sakit hati nih. Orang yang dipercaya mengkhianati. Tapi Tuhan memberikan pengampunan. Tuhan memberikan terbaik bagi setiap anak-anaknya. Coba nih, si Yudas nih bertobat nih di hadapan Tuhan. Minta ampun aja, Tuhan ampuni aku karena aku telah menjual Engkau. Tuhan ngampuni enggak? Oh, ngampuni, memaafkan. Tuhan adalah Allah yang mengampuni, Allah yang memberikan pengampunan yang begitu melimpah bagi setiap anak-anaknya. Nah, adik-adik, jadi kita harus mengerti, kita harus memahami apa itu arti kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ayat yang keempat dikatakan, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Kita adalah orang-orang yang hidup dalam Tuhan. Kita bukan lagi orang-orang yang mati. Kita bukan lagi orang-orang yang terbelenggu dalam dosa. Kita bukan lagi orang yang terikat dalam maut. Tapi kita adalah orang-orang yang merdeka di hadapan Tuhan. Tuhan telah datang ke dunia ini. Dia membebaskan kita. Dia melepaskan kita dari segala dosa yang membelenggu kita. Kita berkata, aku adalah pemenang. Aku adalah pemenang karena Allah sendiri yang menggandengku dengan tangan kanannya yang membawa pada kemenangan yang gilang gemilang. Jadi adik-adik teruslah mengerti dan memahami akan arti kehadiran Tuhan. Kalau ditanya sama teman-temannya, kok kamu bisa ikut Tuhan sih? Emang seberapa berartinya Tuhan dalam hidupmu sampai kamu mengikuti Tuhan? Wah, kita harus jawab dengan sukacita. Arti kehadiran Tuhan dalam hidupku adalah hal yang begitu luar biasa. Dia mengasihi aku bukan dengan perkataan tapi dengan perbuatan. Tuhan mencintai aku, mengorbankan nyawanya bagiku, memberikan yang terbaik dalam hidupku. Kita harus bangga memberitakan bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan tutup mulut ketika orang-orang sekeliling kita bertanya siapa itu Tuhan, tapi beritakan dengan rasa bangga betapa Dia Allah yang hebat dalam kehidupan kita, betapa kehadirannya adalah sesuatu yang istimewa dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik, maknai Natal pada tahun ini dengan arti kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa Natal bukan hanya terjadi bulan Desember, bahwa kelahiran Yesus bukan hanya istimewa di bulan Desember, bahkan di bulan-bulan yang lainnya, apapun itu Tuhan selalu hadir dan lahir dalam kehidupan kita. Jadi tetap bersukacita, tetap bersemangat dimanapun dan kapanpun adik-adik berada. Ingat selalu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jangan berkecil hati, jangan malu dalam memberitakan firman, tapi biarlah kita dengan rasa bangga menyatakan akan kebesaran Tuhan. Demikian adik-adik renungan pada sore hari ini. Biar lebih dalam lagi kita mengerti akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk Injil Yohanes tadi, adik-adik bisa baca sendiri bagaimana kisah dari firman yang telah menjadi manusia, sehingga kita bisa mengerti apa itu arti kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berdoa, kita tutup mata kita bukan kepala kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih buat semua kasih karunia-Mu. Bapa, terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman daripada Engkau. Biarlah Tuhan pada sore hari ini kami memahami dan kami mengerti apa arti kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Kami benar-benar memahami akan arti Kristus hadir dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang hebat, sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Terlebih daripada itu semua, biarlah Tuhan kami benar-benar memberikan yang terbaik di hadapan Engkau. Kami mulai belajar
apa itu arti bayar harga, kayak belajar apa itu arti merendahkan diri di hadapan Engkau, biar Engkau tanggalkan segala keegoisan dalam diri kami. Tapi biar semakin hari kami semakin mengenal akan pribadi yang daripada Engkau. Hari ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan mendengar firman pada sore hari ini. Berkati mereka dengan sukacita, berkati mereka dengan kegirangan, berkati mereka semua dengan rasa hati yang selalu haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, kami mengucap syukur. Terlebih daripada itu semua, bila kami memberikan terbaik di hadapan Engkau. Segala puji dan kemuliaan hanya bagi Kau Raja, segala Raja. Kita sudah berdoa berkata amin. Tuhan Yesus berkati semua adik-adik. God bless you.